Baik, tadi kita sudah membicarakan nautical chart. Nah, sekarang chart elements ya. Em, ini adalah elemen-elemen ini terutama untuk peta laut sih sebenarnya ya. Itu seringkali kita membutuhkan yang namanya depth figures gitu ya. Jadi maksudnya kayak gini. Em, Kalau di sini ya, ini mungkin peta lautnya skalanya lebih skala besar gitu ya. Jadi sorry, skala kecil kebalik. Ya, skala kecil jadi area yang kedalamannya lebih dari 50 meter itu dia kasih warna putih, 50 meter ke atas itu dia kasih warna biru, lalu intertidal zone itu warnanya hijau dan area yang darat yang benar-benar kering itu warnanya kuning gitu ya. Itu mempermudah tuh. Jadi kalau misalnya dia sudah kan intinya gini, intinya kapal tuh nggak mau nabrak karang gitu ya. Nah, makanya kalau udah ada kedangkalan-kedangkalan tertentu, ya udah kapal itu nggak akan berani gitu ya. Jarang sekali dia melewati area yang sudah biru, misalnya gitu. Lalu kontur, di sini konturnya kebetulan kelihatannya per 10 ya. Ini kontur 10, ini kontur 30 ya, ini 20 gitu kan, ini 10 dan lain sebagainya. Lalu colored spot charts gitu ya. Nah gitu, jadi kayak titik-titik dangkalan itu dikasih warna, kadang-kadang juga bisa shaded relief, tapi kalau ini tuh untuk peta laut enggak biasa shaded relief itu ya yang seperti ini gitu ya. Nah, habis itu fitur gitu ya. Jadi titik-titik mana yang perlu digambarkan karena lagi-lagi tidak semua objek perlu digambarkan di peta. Cukup objek yang memang penting untuk pekerjaan itu saja. Nah, kalau misalnya kita bikin peta kertas ya, jadi nanti pas kalian bikin peta akhir itu jangan bikin peta yang 1:3, 4, 5, 6 gitu, yang skalanya tidak bulat gitu ya. Nah, jadi nanti silahkan kalian pilih. Saya akan minta kalau nggak salah A0 petanya ya. Nah, jadi mau pakai skalanya 1:berapa nih untuk ukuran A0 ya. Nah, kalau profil biasanya dia itu beda skala antara skala vertikal dan skala horizontalnya. Biasanya skala vertikalnya itu bisa benar-benar 1:5, 1:20. Jadi sangat-sangat kecil sekali. Sementara kalau lengthnya itu bisa lebih besar. Itu kalian harusnya udah tau lah ya. Bikin profil kan memang skala vertikal sama horizontalnya beda. Ish. Nah, ini gitu ya. Jadi kalau kalian memang membuat peta untuk konstruksi misalnya, itu tetap harus ada legenda di sebelah kanannya kah atau di sebelah kirinya kah. Kalau tadi kan biasanya sih kalau di konstruksi ya seperti ini. Jadi persis ada di sebelah kanannya, lalu di sini ada kayak kamu tuh lagi ngomongin area yang mana. Jadi di sini kan ada 1, 2, 3, 4 segmen. Nah, ini lagi ngomongin segmen ketiga misalnya ya. Jadi legenda itu penting, tapi kalau peta laut justru tadi gak ada legenda karena legendanya ada di peta laut nomor 1 ya. Color scale, skala peta, koordinatnya pakai proyeksinya apa, datum dan lain-lain ya. Nah, lalu ini ya, silahkan nanti dibaca aja ya, ada unit, koordinat frame-nya pakai apa, arah utara. Biasanya kita orientasikan petanya itu em, apa ya, kalau misalnya peta yang skalanya memang besar itu biasanya memang kita pakai utara. Nah, tapi kalau peta-peta yang seperti tadi ya, yang akan kalian hasilkan, nah ini arah utaranya tentu beda-beda gitu ya. Jadi kalau yang ini mungkin utaranya agak di sini malah nggak ada ya arah utaranya kayaknya. Nih, dia kan utara kan ke situ ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita bisa lihat bahwa dia arah utaranya, oh ini ada kok nih ya. Tuh, ini arah utaranya ke situ tuh ya. Jadi ngikutin si gridnya. Makanya gridnya juga akan miring-miring nanti. Tadi di mana? That's it. Untuk reporting saya langsung bahas sekarang aja ya, karena tidak ada yang sifatnya konseptual, kalian bisa langsung baca. Tapi intinya gini, kalian membuat report itu untuk menjelaskan apa yang kalian lakukan untuk membuat si peta, gitu kan. Nah, ada daily report, ada survei report, sama ada yang memang project review gitu kan. Kalau survei report itu fully hanya soal surveinya, kalau project review ya semuanya ya. Dan itu nanti akan trigger final payment ya. Habis itu nanti dia akan menentukan, oh habis ini harus ngapain lagi gitu kan. Nah, jadi kalau dari report itu pokoknya
dari PC ya, Party Chief ke PM, Project Manager, untuk mengetahui progresnya itu seperti apa gitu ya. Walaupun si Party Chief ini juga kan punya kalender gitu ya, dia dari awal sampai akhir, tapi kan Party Chief itu bertanggung jawab akan segala hal yang terjadi di lapangan. Kadang-kadang dia nggak punya kapasitas atau pikiran untuk mikirin sebenarnya proyeknya udah sampai mana sih, apa yang harus dilakukan, nanti bingung mau ngapain-ngapainnya, ada trouble di mana-mana segala macam, makanya PM di sini harus bekerja, di mana PM-nya yang lihat, oh objek kita trackernya kita udah 50% nih gitu kan, dan itu udah tengah-tengah pekerjaan, jadi kalau ada trouble it's fine gitu, coba di resolve dulu. Tapi kalau misalnya katakan pekerjaannya baru 20% tapi sudah setengah jalan gitu kan, nah itu berarti apa nih yang harus dipercepat gitu kan. Jadi itulah kenapa daily report itu penting ya, komunikasi antara party chief yang di lapangan dengan project manager yang ada di kantor gitu kan ya. Nah, abis itu dari daily report ini juga sebenarnya si PC ini nabung untuk bikin final report dari surveinya gitu kan. Nah, ini adalah daily report isinya apa aja gitu ya, contoh-contohnya gitu. Jadi kayak bahkan di sini ada fuel gitu ya. Jadi kayak masih cukup nggak bensinnya gitu kan. Kalau perlu diisi gimana dan lain-lain sebagainya. Dan kalau ada isu, kalau bisa diselesaikan dalam hari yang sama, it's going to be good. Dan tetap perlu dilaporkan di daily report. Kalau enggak, berarti bilang aja isu akan diselesaikan di hari selanjutnya, gitu kan. Lalu survei report gitu. Kalau survei report, ya itu dia gitu ya. Dia a report that puts the chart into context gitu ya. Jadi peta kita itu menceritakan apa, kenapa bentuknya begitu. Bahkan beberapa analisis, misalnya kenapa suatu area itu bolong gitu-gitulah ya. Dan harus ada clear conclusion, jadi kliennya nggak mesti harus menganalisa si petanya ini tuh secara langsung gitu kan, dia bisa, oh proksinya dari surveyornya apa. Nah ini kira-kira isi dari survei report dan saya harap ini juga kalian buat nanti di final reportnya ya. Jadi survei report ini akan langsung dikasih ke klien ya. Klien pasti nggak mungkin sih langsung terima ya, pasti dia minta revisi. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Ini kurangnya apa? Jadi yang kalian lakukan di kampus, misalnya kalian bikin TA terus gak langsung diterima sama dosennya ya, memang dunia cara bekerjanya seperti itu. Nanti baru sampai revisi keberapa, issued as approved. Nah, lalu project review itu tugasnya PM gitu kan. Jadi project performance-nya gimana, equipment performance-nya gimana. Utamanya sebenarnya project review itu yang membutuhkan itu justru perusahaan surveinya sendiri gitu. Jadi si PM ini bisa mereview, oh project yang ini berjalan dengan baik karena ini. Project yang ini tidak terlalu berjalan dengan baik karena ini. Jadi ya itu dia project review ini. Sementara survei review itu untuk klien, project review itu buat si surveyor atau surveying company-nya. Nah ini ya, jadi apa aja yang harus ada di situ. Baik, sekian pertemuan kita hari ini ya. Jadi lagi-lagi tidak terlalu banyak yang sifatnya konseptual. Mungkin tadi di depan saja. Silahkan teman-teman baca seluruh isinya untuk memahami bagaimana cara kita memvisualisasikan data serta reportingnya juga. Kita akan bertemu satu kali lagi.